Bab ke-12. Lalu ku tempelkan lagi telingaku di pintu kamar Ferin. Dan aku masih mendengar desahan demi desahan keluar dari mulut mereka berdua. Aku sudah yakin jika itu suara Mas Saki. Aku harus kuat menghadapi masalah ini. Biarlah sekarang mereka bersenang-senang ataupun saling memuaskan satu sama lain. Tapi nanti aku akan melakukan sesuatu untuk membuat Ferin dan Mas Saki jera. Kali ini aku akan kembali saja ke kamar. Bukan waktunya untuk memergoki mereka. Memang aku sakit hati dan geram karena ulah mereka. Tapi aku juga harus bisa menahan dan diri untuk bermain dengan cantik. Singkat waktu sekarang aku sudah berada di dalam kamar lagi, karena takut Mas Saki keluar dari kamar Ferin. Buru-buru aku lebih dulu masuk ke dalam kamarku. Kurebahkan tubuh ini di atas ranjang, meskipun ranjang ini empuk dan nyaman. Entah kenapa sekarang aku malah merasa sedang merebahkan tubuhku di atas batu. Ferin dan Mas Saki, mereka mengkhianatiku. Mereka sangat tega dan kejam. Tidak terasa air mataku menetes begitu saja. Ternyata bukti transfer itu memang nyata. Dan CD milik Mas Saki yang kutemukan di lemari Ferin, pasti itu juga bukan kebetulan. Kenapa aku sangat bodoh? Jelas-jelas aku tidak pernah lupa menyimpan CD milik suamiku. Apalagi lupa sampai menyimpannya di lemari itu. Dan sekarang semua kejanggalan yang kurasakan sudah mendapatkan titik terang. Ternyata Ferin dan Mas Saki memang menjalin hubungan di belakangku. Lalu aku mengingat kembali 2 bulan ke belakang sebelum Mas Saki berubah sikap padaku. Ya benar. Atau jangan-jangan Ferin yang membuat suamiku berubah sikap padaku. Dan uang nafkahku yang selalu berkurang. Pasti Mas Saki memberi uang juga pada Ferin. Aku menghela napas lega. Rasanya seperti mimpi. Kenapa ini semua terjadi padaku? Ingin sekali aku memberi hukuman pada mereka berdua. Tapi itu tidak mungkin. Ferin adalah adikku, tidak mungkin aku melakukan hal yang bisa menyakitinya. Mulai sekarang aku akan berpura-pura tidak tahu saja. Aku juga akan bermain dengan cantik untuk membalas perbuatan mereka berdua. Jika boleh jujur, sekarang aku benar-benar sakit hati dan hancur. Pernikahan yang sudah terjalin lama dengan Mas Saki kini dirusak oleh kehadiran orang ketiga, yaitu adikku sendiri. Tubuhku lemas tidak berdaya. Tapi satu sisi aku juga tidak boleh lemah dan bodoh. Aku harus melakukan sesuatu dan mendapatkan bukti yang lebih kuat lagi. Dadaku terasa sesak. Rasanya ingin menangis dengan kencang dan meluapkan semua amarahku. Tapi aku harus bisa kuat untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Saat aku sedang meratapi nasibku, terdengar ada orang yang membuka kunci pintu kamar dari luar. Buru-buru aku memejamkan mata ini dan berpura-pura tertidur pulas. Ceklek. Pintu dibuka dengan perlahan. Mungkin saja Mas Saki sudah kenyang bermain dengan adikku. Ku dengar dia menutup pintu kamarnya lagi dan berjalan dengan mengendap-endap. Dia mendekat ke arahku dan memastikan jika memang aku sudah tertidur dengan lelap. Aman, ucap Mas Saki pelan. Aku mendengar dengan jelas ucapan yang keluar dari mulut suamiku. Lalu dia naik ke atas ranjang dan merebahkan tubuhnya di sampingku. Baru saja suamiku merebahkan tubuhnya di atas ranjang, kini terdengar ponselnya berdering tanda ada panggilan yang masuk. Sika, ada apa lagi? Gumam Mas Saki. Aku masih bisa mendengar, meskipun dia bicara pelan atau berbisik. Aku membuka mata sedikit. Kulihat Mas Saki memegang ponselnya dengan wajah yang seperti panik. Lalu dia turun dari ranjang dengan perlahan dan pergi menuju ke kamar mandi. Aku sudah menduga pasti itu telepon dari Ferin. Entah apa yang dia inginkan lagi dari suamiku. Setelah melihat Mas Saki masuk ke dalam kamar mandi, bahkan dia mengunci pintunya dari dalam. Aku turun dari ranjang dan akan menguping pembicaraan mereka. Aku berjalan menuju ke arah pintu kamar mandi. Sesampainya di sana aku tempelkan telinga ini di pintu kamar mandinya. Aku ingin tahu untuk apa Ferin menghubungi suamiku. Padahal baru saja mereka sudah menghabiskan waktu berdua di kamar itu. Ada apa Ferin? Dan terjawab sudah semua kecurigaanku selama ini.
Suamiku, berucap Ferin. Berarti dugaanku memang benar. Jika suami dan adikku memang menjalin hubungan lebih dari ipar. Aku mengepalkan tangan. Rasanya ingin sekali aku memergoki suamiku. Tapi kuurungkan niatku itu. Agar bisa memberi hukuman yang setimpa padanya nanti. Apa yang kamu katakan, Ferin? Tidak mungkin kamu hamil. Dan apa yang kamu katakan barusan? Mana bisa aku menceraikan kakakmu dalam waktu dekat ini? Ucap Mas Zaki. Sepertinya dia marah pada adikku. Entah apa yang Ferin katakan padanya. Tapi setelah mendengar ucapan yang keluar dari mulut suamiku, tubuhku langsung lemas, rasa tidak ada tulang sebagai penyangganya. Dia mengatakan jika Ferin sedang hamil, dan Mas Zaki bilang jika Ferin ingin Mas Zaki segera menceraikanku. Apa benar itu adalah adikku? Adik yang selama ini aku manjakan. Apapun yang dia inginkan selalu aku kabulkan. Tapi ternyata dia adalah duri dalam rumah tanggaku. Aku sangat kecewa dan marah pada Ferin. Dia bukan adikku lagi. Padahal selama ini, kedua orang tuaku selalu berusaha mendidik Ferin dengan baik. Tapi ternyata kelakuannya malah semakin menjadi. Bahkan sekarang dia malah ingin merebut suamiku. Sudah, jangan menangis sayang. Aku berjanji akan menceraikan Anya nanti. Tapi tidak sekarang. Tolong kamu mengertilah. Jika benar kamu sedang hamil, tolong kamu jaga kandunganmu dengan baik. Ku dengar Mas Zaki berucap lagi. Rasanya sakit sekali. Ku dengar Mas Zaki begitu lembut memperlakukan Ferin. Apalagi mendengar dia hamil, pasti suamiku semakin tergila-gila pada adikku itu. Aku memegang kepalaku yang mendadak sakit, namun sebisa mungkin aku harus bisa menahannya. Sebenarnya aku tidak kuat saat mendengar adikku sedang hamil. Aku marah, aku kecewa, semuanya bercampur menjadi satu. Berarti mereka berdua memang sudah lama menjalin hubungan di belakangku. Sejak kapan itu terjadi? Kenapa aku sampai tidak tahu sama sekali soal ini? Mereka berdua benar-benar sudah tidak waras. Jangan, Ferin. Jangan sampai Anya tahu soal hubungan kita sekarang. Kenapa kamu malah mengancamku seperti ini? Padahal apapun yang kamu mau selalu aku turuti kan? Tenanglah, Ferin. Sabar dulu. Nanti juga aku pasti akan menikahimu. Ucap Mas Zaki lagi. Mungkin dia sedang membujuk Ferin dari nada bicara Mas Zaki. Sepertinya Ferin sudah tidak sabar untuk bisa menikah dengan suamiku. Dia benar-benar sudah kelewatan. Ternyata adikku adalah racun rumah tanggaku. Kupikir kejadian seperti itu hanya ada dalam cerita-cerita karangan saja. Tapi ternyata aku sendiri mengalaminya sekarang. Aku dikhianati adikku sendiri. Mas Zaki, aku tidak menyangka jika kamu begitu tega padaku. Kupikir kamu adalah imam yang baik. Atau mungkin hanya gara-gara aku belum bisa memberinya keturunan, Mas Zaki berani berselingkuh dengan Ferin. Entahlah, aku benar-benar tidak mengerti dengan jalan pikirnya. Iya sayang, besok aku akan mengantarmu untuk memeriksakan kandunganmu. Tubuhku sudah lemas. Aku tidak sanggup lagi mendengar kenyataannya. Kini, kepalaku sangat sakit, pandanganku juga gelap, dan akhirnya aku jatuh ke lantai.